Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kami di channel YouTube Lativindo Cianjur. Kali ini saya terjun langsung ke lapangan, yang mana tempatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Nama saya Deden Rusadi. Ya, kebetulan saya di tim budidaya Jaga Raksa Porang Cianjur, ya, di bawah naungan Mahesa Group, ya, Bapak Haji Siroj. Jadi alhamdulillah saya mungkin sudah nanam porang satu musim, ya, yang berlokasi di Cianjur Selatan, Ciasmai. Alhamdulillah udah terasa lah, ya, tanam porang itu menguntungkan. Dan saat ini porang sendiri itu lagi booming-boomingnya, ya, sampai Kementan fokus semua. Ya, masyarakat apalagi di Jawa Timur, Jawa Tengah sudah booming. Dan kemarin mungkin Jawa Baratnya Garut, Ciamis, Tasikmalaya, kemudian Subang, itu sudah banyak sekali yang menanam, ya, masyarakatnya. Jadi saya alhamdulillah JPP Porang, ya, JPP Jaga Raksa Porang yang beralamat di Kampung Cibodas Cimuti, ya. Nah, kebetulan kita juga selain menanam, kita juga produksi chip porang, ya. Jadi chip porang kita produksi. Selain kita produksi yang kita sendiri punya, kemudian kita juga beli juga, nampung juga umbi produksi, umbi bibit, katak, dan lain-lain. Nah, kita udah berjalan di musim ini, alhamdulillah berarti sudah berjalan, ya, karena ini ada PPKM sehingga agak tersendat untuk lalu lintasnya, ya. Tapi tidak menyurutkan niat saya untuk terus mengembangkan dan menanam sebanyak mungkin di musim ini untuk tanaman porang itu sendiri, ya. Alhamdulillah saat ini kita berada di lokasi kebun porang atau demplot, ya, percontohan Jaga Raksa Porang yang beralamat di Kampung Sodong, ya. Ya, ini Kampung Sodong, daerah Kaki Monyet katanya. Nah, kita lagi olah lahan, ya, karena porang ini memang aslinya dari hutan, ya. Dari hutan, dan dia memerlukan cahaya matahari, air, dan tanah yang gembur, ya. Jadi habitatnya itu sebetulnya di kebun bambu di bawah-bawah, dulunya di gunung-gunung, ya, akhirnya sekarang dibudidayakan. Ya, mungkin saya akan coba, ya, ilustrasikan bagaimana untuk penanaman porang ini, karena tanaman porang ini, ya, pengalaman saya itu sudah tanam dalam 1 hektar itu normalnya di 40.000 pohon, ya, 60 pohon, dan bibit seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa bibit porang itu ada dari katak, ya, atau bubil, ya, umbinya. Kemudian ada dari umbinya, umbi yang mini, ya, ukuran kecil sampai yang sedang, sampai setengah kiloan. Kemudian ada dari, cuma saya nggak pakai dari spora, ya, karena spora itu sangat kecil, mungkin cocoknya untuk polybag. Nah, ini salah satu contoh, ya. Ini salah satu contoh untuk bibit, ya, bibit yang di polybag-an. Nah, ini adalah pohon porang, ya, pohon porang. Pohonnya seperti ini, Pak. Ya, ini usia kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nah, nantinya kan dari daun ini nanti keluar katak di sini. Keluar katak. Nanti masa tumbuhnya ini kalau ditanam di lahan gitu 2 bulan. Kemudian ini ada masa vegetatif, ya. Masa vegetatif. Vegetatif itu sekitar usia 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nanti keempatnya baru tumbuh katak di sini. Nah, ini umbinya belum jadi. Jadi nanti pembesarannya di masa generatif, ya. Mungkin Pak Haji sebentar, mungkin kita bisa mendapatkan bibit ini dari mana, Pak Haji, untuk yang pemula, untuk kalau ingin mencari gitu, Pak Haji? Ya, saat ini ya silahkan, ya, termasuk Jaga Raksa Porang juga bisa menyediakan bibit, ya. Untuk masyarakat Cianjur yang butuh bibit porang, silahkan hubungi kami di Jaga Raksa Porang. Ya, tentunya Jaga Raksa Porang juga sama. Ya, kita juga membeli, ya, mungkin ada petani-petani porang yang mau jual, bibitnya kita juga beli. Oh, ada, ya, karena kita juga mau budidaya lebih banyak di tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa sampai 10 hektar nih untuk Jaga Raksa Porang, ya. Jadi karena saat ini kita kelola baru 6 hektar dulu nih yang lagi diolah, ya, di Cianjur Selatan, kemudian di daerah Warung Kondang, dan di templotnya di daerah Sodong ini. Oke, ya. Nah, setelah ini gimana, Pak Haji? Coba, ya. Jadi ini untuk kontur tanah, ya, tanahnya harus bergembur. Tanahnya, ya, harus gembur, ya. Di rotari pakai mesin, ya, pakai mesin, di rotari. Jadi sama tangan aja udah
gembur. Kalau manualnya gimana Pak? Cangkul aja atau? Ya boleh nanti dicangkul di bedeng, tidak jauh daripada tanam umbi ya. Umbi atau apa itu sama lah, kentang atau apapun sama. Ya jadi ini harus gembur. Nah ini campurannya di sini. Setelah gembur kita harus ada pupuk ya. Nah kalau porang ini cukup dengan kompos ya. Ini pupuk kandang, pupuk organik ya. Organik ya. Jadi pupuk kandang bisa pupuk apa? Kohe sapi, kohe ayam atau kohe kambing. Ya. Kalau ada kuda juga nggak masalah gitu kan. Nah ini dimasukin ke sini campur dengan ada sekam bakar. Ini udah tercampur semua. Kita masukin. Jangan lupa ini pertamanya supaya tanahnya gembur, pH-nya naik ya, kita ukur dulu pH-nya. Itu normalnya di pH 6,5. 6,5 ya. Ya, 6,5 sampai 7 pH-nya ya. 7. Jadi keasamannya yang bagusnya itu 7. Ya. Terus kalau ketinggian normalnya sih di 300 sampai dengan 600 itu idealnya. Ya, termasuk di sini sekitar 400 nih ketinggiannya di bawah permukaan laut ya. Jadi kita udah ukur semua kegemburannya. Nah ini jangan lupa pakai dolomit. Apa itu dolomit? Itu kapur tani ya. Kapur ya. Ya kaptan kapur tani supaya hama-hama di dalam tanah ini tidak mengganggu. Ya terus porang ini jenis porang jenis tanaman yang bandel dan mudah untuk ditanam. Jadi hamanya mungkin nanti di usia 2 bulan ya. 2 bulan biasanya setinggi ini ya. Ini kadang-kadang suka ada ulatnya nanti. Ulat di bawahnya memakan daun dan pohon, makanya harus memang ya lebih sering dikontrol lah gitu kalau ditanam. Ya ini daunnya seperti itu. Ya kita coba praktekkan ya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa bibit porangnya ini ya, ada katak ya, udang bertunas ini. Ini katak ya. Dari jenis katak. Ini bubil ya atau buah ya. Buah. Nah, ini di atas daun gini yang udah besar ini kan. Atas daun. Nah nanti di musim panen ya dia ini pohonnya akan keserap. Pohonnya mati, ininya copot gitu, jatuh ke, baru kita pungut. Nah, ini di karantina disimpan. Ini kurang lebih dari bulan Mei ya disimpan. Nah sekarang sudah mau musim penghujan lagi ya. Ditanamnya sebetulnya normalnya di bulan Oktober. Nah, ini udah siap tanam sebetulnya. Nanti saya praktekkan untuk cara menanamnya dari bibit katak ya. Nah kemudian ini ada umbi ya, umbi bibit. Ini ukuran sekilo 10 nih ya, sekilo 10. Ini bisa menghasilkan apa kalau dipanen nanti ya, saya optimis yakin ini hasilnya. Berapa kilo ya per ini 2 kg 2 sampai 3 kg. Bahkan kalau gembur dan intensif penanamannya bisa sampai 4 kg ya, dari umbi segede gini ya. Tadi disampaikan bahwa kalau nanam dari katak ya, ini dari katak kita bisa menghasilkan minimal ya, minimal setengah kilo ya, minimal setengah kilo sampai 1 kilogram ya. Dan itu satu musim. Satu musim itu 7 bulan ya, masa tanam sampai dengan namanya dorman atau ripah atau mati gitu. Ini ya hasilnya. Jadi kalau mau ditanam lagi ya nggak apa-apa, ini semusim lagi bisa menghasilkan 4 sampai 5 kg. Kalau belum ada tunas masih boleh ditanam lagi? Enggak, belum. Ya kalau boleh, kalau misalnya belum, tapi lama dan ya? berisiko, sangat berisiko. Misalnya ini belum keluar tunas ya kita tanam. Nah, sangat berisiko untuk ada pembusukan ya, karena ini kematangannya kan kelihatan. Jadi bisa sortir juga. Kalau yang tunas berarti potensi untuk tumbuhnya tinggi ya. Bisa jadi kalau tanpa tunas juga disimpan di dalam tanah yang masih kering gitu kan, nanti akan tumbuh juga. Nah ini yang memang udah potensial untuk ditanam. Ya jadi ada berapa jenis nih, dari katak ya, dari bibit umbi ya, dan bisa dari polybag ya yang sudah ditanam, dan satu lagi dari spora. Karena saya nggak tanam spora, sebetulnya spora itu tumbuh dari umbi yang usianya ke-3 musim ya. Dia dari 1 musim tumbuh daun, tunas, mengeluarkan katak. Kedua musimnya juga sama, masih tumbuh pohon, daun dan katak. Ke-3 musimnya itu akan keluar bunga. Bunga menghasilkan spora. Cuma saya nggak bawa sporanya ini. Spora itu kecil-kecil ya, seperti kuaci. Ya, nanti kalau tanam juga memang masih lama, itu harus 3 musim baru bisa dipanen. Kalau dari katak bisa 2 musim minimal sebesar ini. Ya.
Ya, kita Dari musim coba tanam, Pak Haji. praktekkan ya, Coba praktek. cara menanam ya. Atau mau di sana? Boleh lah. Nah, kita aja dulu. Ya, pemirsa mari kita lihat bersama-sama ya cara ini seperti apa Ya, kita yang benar ya pemirsa. untuk penanaman Ya. ya. Penanaman kalau dari katak usahakan itu jangan terlalu nanti bisa pakai apa itu halu atau aset ya. Ya. Usahakan jangan terlalu dalam Dan terlalu dalam ya. ya. Itu Berapa di ukuran senti 5 sampai 7 cm. 5 sampai 10 Ya. cm ya. Jadi untuk tunasnya mengarah ke atas. Tunah Ini contoh tanam katak ya yang baik. Ini sudah dicampur semua kaptan, pohe sapi sama sekam. Nah kebetulan sekamnya ini campur, ada yang sekam yang sudah busuk gitu. Nanti juga disemprot lagi di pohenya udah difermentasi. Oke, kita tanam coba. Jaraknya itu normalnya di lebar 40 cm Iya. ya, 40 cm ke sini. Ya, untuk panjangnya ke depan ini 30 cm. 30 cm. Ini contoh aja ya. 30 40 ya jarak satu bibit dengan bibit lain Pak. Ya betul. Arah tunas ke atas ya. Arah tunas Dengan ke atas. kedalaman tadi Kedalaman maksimal 7 cm. 7 cm. 5 sampai 7 cm. Jadi kalau misalnya karena orang ini ya, ini akarnya bukan di bawah. Jadi akarnya di atas. Akarnya di Ya. atas. Jadi dia akan nyerap, makanya dalam membuat durian itu pupuknya harus merata. Jadi beda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain kan ditanam di pinggirnya aja dipupuk. Ini harus kemana-mana gitu. Pohenya harus kemana-mana. Perbanyak aja. Di dalam 1 hektar itu ya minimalnya kalau bisa sih sekitar 10 ton lah pohe sapi atau pohe kambing yang sudah difermentasi. Ya, fermentasi itu kan sangat mudah. Ditinggal pakai 4 ya supaya ada pengurai gitu kan. 4 sama molasi sehingga tidak ada bau dan memang nanti sehat untuk tanaman. Ya, ini contoh ya. Jadi harus jangan terlalu dalam ya karena nanti dia akan ke bawah sendiri dengan sendirinya untuk umbi ini. Jadi sebetulnya katak ini ya, katak bukannya membesar. Cuma ini ada nutrisi yang dia akan sebagai persediaan makanan. Ya, jadi untuk menumbuhkan tunas nanti batang dan daun. Nah, ini dia perlu makanan ya, kalau dalam telur itu merahnya telur gitu. Oh iya, Ya, jadi dia untuk makanan selama dia masa pertumbuhan. Oke, kita coba tanam ya sekitar 7 cm ya. Iya. Kita kubur aja begini, kubur Nah, biasa aja ya Pak? biasa aja, jadi enggak begitu sulit ya. Nah, ini coba satu lagi. Oke, kemudian untuk penanaman umbi ya, ini ukuran 3 on ya. 3 on. Saya yakin dengan 3 on ini bisa 4 kilo, 4 sampai 5 kilo ya. Ini mungkin jaraknya ya, jaraknya minimal 40 dengan kedalaman yang kedalaman 10 cm 10 cm karena besar ya. jadi lebih besar bibit, lebih dalam Ya. Pak Haji ya. Ini jaraknya 60-40 60-40 Ya. ya kalau dari umbi ya. dari umbi. Jadi 40 lebarnya sama ya, 40, cuma ininya mungkin jaraknya 60 karena nanti pohonnya akan besar ya, akan besar dan akan rindang. Jadi jarak ke sini 60, ke sini tetap 40. 40 ya. Ya, ini yang mau nanam porang boleh, mau belajar ke sini boleh. Oh, datang ke sini juga Boleh, boleh ya, ya pemirsa yang Jaga rasa belum- porang. belum jelas. Belum. Ya, kita Yang tinggal belum. kubur aja ya. Ini jaraknya